Setahu saya mudah-mudahan besok jenengan menjadi pemimpin yang amanah, Amin, menjadi ya khalifah Allah. yang amanah Amin, ya, amin. yang tidak akan kolu makan Siap. sementara masih ada rakyat yang kelaparan. Amin, insyaallah. Saya doakan jenengan jadi pemimpin yang tidak bisa tidur nyenyak Amin. selama masih ada rakyatnya, jenengan yang belum punya rumah, tidur di emperan. Amin. Nggak boleh ya, karena haram hukumnya itu seorang pemimpin makan enak sementara rakyatnya kelaparan. Amin. Dan itu besok berat hisabnya di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bersyukur kepada Allah apapun kondisinya, apapun situasinya. Bahagia bersyukur, bersedih bersyukur, punya uang bersyukur, nggak punya uang bersyukur. Pokoknya isinya hanya syukur, syukur dan syukur, begitu ya. Insya Allah. Kemudian sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, orang yang paling bijak pendapatnya, paling jujur kata-katanya, paling sayang kepada keluarganya. Masya Allah, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan antum semua yang nonton acara ini dipanggil umroh atau haji. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, selamat ketemu lagi, berjumpa lagi di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Mukadimah wajib, menembus batas. Jadi di sini boleh petani, boleh pedagang, boleh pejabat, boleh rakyat jelata, boleh manusia, jin juga boleh kalau mau. Pokoknya bernama makhluk ya, Gus. Gitu ya. Dan luar biasanya saudaraku semua, tamu kita hari ini Masya Allah ya, ini mungkin jodoh atau bagaimana ya, karena biasanya ibu kalau mau bikin acara seperti ini minimal 1 minggu harus bikin schedule Gitu ya. iya, dan ternyata beliau ini nggak ada schedule kan, tahu-tahu yes jadi Schedule-nya Allah. Masya Allah. Jadi gini teman, tadi malam saya kedatangan tamu dan tanpa janjian. Biasanya bikin janji dulu, tadi malam tidak. Ya, yang pertama Gus Edi. Beliau adalah adik kandung ke-6 kalau saya tidak salah Ibu Sinta Nuria, istrinya almarhum Gus Dur ya. Jadi Ibu Sinta Nuria itu punya adik. Nah, adik yang ke-6 itu Gus Edi. Ya, tadi malam beliau rawuh ke sini menemani beliau. Nah, ini bintang tamu kita sekarang beliau. Siapa beliau? Saya kenalkan sekilas, nanti kita langsung ke beliau ya. Intinya beliau Ibu Nur Farida Amalia ya. Dan luar biasanya beliau adalah kandidat ya, atau calon ya, atau khalifah yang mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Jember. Nah, ini menarik ini ya, dan insya Allah acara ini ditonton oleh seluruh masyarakat Jember ya. Tadi sudah saya infokan ke beliau bahwa acara ini ditonton 15 negara ya. Luar biasa, subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Gus. Bu, kenal saya di mana, atau baru tadi malam, atau bagaimana ceritanya? Sebenarnya perkenalan saya itu informasi dari teman-teman, sebenarnya info dari teman-teman. Terus akhirnya saya penasaran, saya cek ada di YouTube. Akhirnya saya buka YouTube. Nah, dari situ terus saya komunikasi sama teman-teman, Bu, aku diajak silaturahmi kata gitu. Karena namanya silaturahmi itu kalau di agama kita kan diwajibkan ya, boleh dikata begitu, atau disarankan lah, atau dianjurkan. Karena dengan silaturahmi itu terbuka semuanya, kan begitu, insya Allah gitu, Gus. Jadi itu mungkin perkenalan saya. Memang baru sih saya, gitu. nggak taunya sudah ketinggalan saya. Alhamdulillah. Baik, Ibu Farida ya, untuk mengefisienkan waktu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan sudah saya siapkan ini. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu kepada Anda semua ya, bahwa saya di pihak yang netral ya.
Saya sangat netral dan saya hanya menjembatani. Insya Allah Anda semua tahu ya. Saya pernah ditawari jadi jurkam eksklusifnya Pak Prabowo. Itu saya tidak mau. Jadi Ibu jangan minta saya Jangan jadi jurkam. kegeeran ya. Alhamdulillah gitu waktu itu ya, masih zaman kampanye dulu. Tapi insya Allah kita akan mendoakan semuanya yang terbaik, kurang lebihnya begitu. Khususnya untuk para pemimpin kita ya Gus. Amin amin ya robbal alamin gitu. Baik, Bu Nur sama gila Pak, Bu Nur, Bu Farida. Monggo, mau Bu Farida, mau Bu Nur Farida, mau Yang lebih umum apa? Karena ini langsung familiar nanti di telinga orang Jember ini. Nur Farida. Nur Farida ya. Jadi saya panggil Ibu Nur Farida ya, atau Anda boleh panggil Umi Nur Farida. Saya panggil Ibu Nur Farida. Oke, Bu Nur Farida, supaya asik, supaya masuk obrolan ini dan dengan pemirsa langsung nyambung. Bu Nur Farida, saya kasih waktu yang luas untuk memperkenalkan diri, Bu. Ya kan, lahir di mana, tahun berapa, sekolah di mana, besar di mana, kan begitu ya. Bahkan kalau bisa dilengkapi sekalian pendidikannya di mana gitu ya. Tafadhol Bu Nur Farida. Ya, terima kasih Gus Nur. Saya mendapatkan anugerah yang luar biasa atas kesempatan yang diberikan sama Gus Nur. Tapi kita mesti yakin bahwasanya kalau ini tidak direncanakan sama Allah, nggak mungkin akan kejadian. Saya ada di hadapan para pemirsa semuanya saat ini, Gus Nur. Nah, sebagaimana disampaikan sama Gus barusan, nama saya memang lengkapnya Nur Farida Amalia, Gus. Kalau dulu waktu zaman mahasiswa saya masih di radio, nama udara saya itu Ning Lia. Oh, penyiar radio. Oh, Masya Allah. Di mana? Di Jember? Ya, di Jember, Gus. Mungkin masih ada fan-fannya atau Insya Allah. Oke. Nah, cuman sekarang ini memang familiar. Sudah kadung di sama teman-teman tuh di Nur Farida, saya pakai namanya Gus. Ibu Nur Farida. Saya dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Hajah Siti Mu'ina. Ibu Hajah Siti Mu'ina. Ayah saya Haji Ahmad Marzuki. Haji Ahmad Marzuki. Saya dilahirkan di satu desa, satu kecamatan yang namanya desanya Tanggul Kulon, kecamatannya Kecamatan Tanggul, kabupatennya Kabupaten Jember. Masya Allah. Saya potong dulu, Bu. Ibu bapak masih sehat? Ibu alhamdulillah masih. Tinggal. Bapak sudah berpulang 1,5 tahun lah. Berarti kita baca Al-Fatihah dulu 1 kali untuk almarhum Abah ya. Siapa tadi namanya? Haji Ahmad Marzuki. Bapak Haji Ahmad Marzuki. Teman-teman, ayo kita baca Al-Fatihah 1 kali. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu ila hadihini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walautalin, amin. Jangan lupa selalu kirim doa untuk orang tua ya. Barakallah. Oke, lanjut Bu. Ya. Nah, saya TK, SD di Tanggul. SMP saya di Semboro. Ada satu desa lagi. Semboro. Ya, desa Semboro itu selatannya Tanggul. Tuh. Nah, SMA saya di Jember, Gus, di SMA 2 Jember, SMA Negeri 2 Jember. Nah, sempat saya kuliah di Jombang di Darul Ulum untuk Fakultas Ilmu Pemerintahan. Terus saya ini agak story dulu sebentar ya. Kebetulan saya punya paman ya Pak Lek ya gitu kan. Ya beliau seorang ulama lah di Gresik. Disarankan wis waktu nih kuiku belajar agama. Nah, waktu saya aduh ini kan sudah pasti di luar jangkauan saya karena saya kan dari SD, SMP, SMA itu paspal terus gitu istilahnya kalau bahasa zaman dulu itu. Tapi saya harus ke agama kan gitu. Akhirnya saya tes di IAIN, alhamdulillah diterima dan sampai di wisuda di IAIN di Jember. Nah, jadi situ story untuk pendidikan saya. Saya dibesarkan di sebuah lingkungan keluarga yang sangat boleh dikata sangat keras, Gus. Kerasnya begini, semangat untuk berjuangnya itu udah dari kecil saya itu sudah suruh berjuang gitu loh. Kebetulan di keluarga kami itu kan masjid itu kita di halaman masjid lah rumah kita itu. Jadi saya harus aktif di organisasi di masjid, harus ikut ini gitu. Pokoknya saya dibesarkan dan dididik oleh orang tua saya khususnya dan keluarga besar saya itu bagaimana saya memiliki kepedulian yang kuat untuk
jangan hanya untuk mikir keluarga tok gitu loh. Cobalah kon niku bermasyarakat dan sebagainya. Jadi saya itu perjalanan hidup saya itu sampai mulai SD, SMA terus aktif terus gitu loh. Mungkin masa remaja itu nggak sempat hura-hura lah katanya. Nah, sekarang itu nggak sempat menikmati masa remaja yang gimana gitu. Sehingga serius terus gitu Gus. Nah akhirnya mungkin saya dilahirkan nggak saya sebutkan tahunnya ya Gus, rahasia ya Gus. Monggo. Ya pokoknya cukup udah masuk kepala 5 lah saya Gus gitu. Nah dari situlah saya berangkat dari keluarga sederhana kami Gus, terus terang aja, cuma memang kental dengan nilai-nilai agama dan perjuangan. Sampai dibilang kalau di masyarakat Tanggul Jember itu rumah saya itu rumah perjuangan lah istilahnya gitu. Oh gitu. Ya tempat berkumpulnya orang-orang yang punya giroh berjuang gitu loh istilahnya Gus gitu. Subhanallah. Nah dari situ saya terus bergerak sampai saya sarjana. Terus saya juga sambil jadi penyiar itu mulai semester 3, semester 4 saya itu penyiar Gus. Radio apa? Radio Suara Akbar itu terkenal waktu itu radio dakwah. Radio dakwah Suara Akbar ya. Jember. Nah, saya di sana hampir 10 tahun, Gus. Mulai semester 5 sampai saya berkeluarga, sampai saya punya anak 1 waktu itu masih disiaran di radio, Gus. Kayaknya suara adzan, Bu. Oh, siap. Ya, kita dulu ya. Iya, Masya Allah. Adzan sebentar. Biar dapat barokahnya ya. Amin. Baik, saudaraku, tadi ya jadi suara adzan langsung kita cut. Itu sudah menjadi tanggung jawab moral kami, dan kebetulan huruf U-nya tadi kan copot. Tadi ditolong sama azan, di-cut, kita pasang lagi U-nya. Monggo Bu Nur Farida, tadi sampai mana tadi dilanjut? Jadi itulah sepintas aktivitas saya mulai mahasiswa itu yang aktif di broadcast di Radio Suara Akbar. Memang waktu itu ada radio dakwah terkenalnya Gus gitu. Nah habis gitu saya menikah, punya putri 1, hijrahlah ke Jakarta Gus. Tahun berapa itu? Tahun 94-95 akhir. 94 akhir 95 ya. 94 akhir 95 beliau hijrah ke Jakarta, meninggalkan Jember. Betul. Nah disitulah saya mikir begini, modal saya cuman sarjana IAIN. Orang miring di Jakarta itu kan tempatnya wong pinter. Lulusan luar negeri itu saombioan, kata bahasa Jembernya itu, ombioan lah orang pinter kan gitu. Benyak. Iya. Dumpa. Jadi tapi saya berbekal semua itu kan Allah itu kan memberikan talenta orang itu kan berbeda-beda kan bilang gitu kan. Dengan bermodal bismillah saya sudah berangkat bersama putri saya. Kebetulan suami saya sudah berangkat duluan di sana gitu Gus. Nah dari situlah saya mulai bukan menjelajah Jakarta gitu kan. Saya berangkat juga dari radio di sana Gus, masuk ke radio dulu saya. Oh jadi di Jakarta jadi penyiar. Karena nggak bisa diem, saya nggak bisa nunggu gitu kan. Berarti hobi ngomong ya. Jadi singkat cerita seperti itu. Di Jakarta radio apa? Saya kebetulan di Kamajaya FM. Tahun 95 ya? Ya 96 lah saya 96. Di Kamajaya FM itu. Nah setelah itu saya berkegiatan, akhirnya saya bermain masuk di bidang agrobisnis Gus. Mulai tahun 96-97 itu saya di agrobisnis itu khususnya di pupuk organik. Waktu itu saya main pupuk organik gitu. Nah terus sampai 16 tahun saya itu saya berkibar dengan PT saya yang bernama Agronur Nusantara. PT Agronur Nusantara bergerak di bidang agrobisnis. Tahun 96-97 ya, sampai sekarang. Sekarang gini, sekarang sih ceritanya begini, setelah saya 16 tahun perjalanan di agrobisnis dengan bendera Agronur dan Agritek, ada 3 bendera lah yang saya kibarin untuk di agrobisnis saya. Nah setelah itu mulai tahun 2014 saya tuh mulai mendiversifikasi usaha saya itu, nggak tahu gimana mungkin ini sudah jalan saya masuk di bisnis alutsista. Alutsista itu sistem pertahanan. Yaitu berarti menyangkut masalah ya senjata ada, teknologi ada, IT ada, radar dan lain sebagainya, whatever yang sifatnya untuk pertahanan Republik kewilayahan kita gitu. Sebentar, berarti ini sudah mulai masuk ke bisnis ya? Oh tadi kan biodata saja ya. Ya. Jadi seperti itu Gus. Lanjut. Nah terus saya dikaruniai alhamdulillah sekarang 3
2 putri, 1 putra. Dan 1 putri cucu putri. Masya Allah. Baru usia mau ke 6 bulan, jalan ke-7 ini Gus. Itu. Sekarang apa usahanya? Saya masih di alutsista. Itu yang lo tadi azan. Ini apa? Oh, iqomah. Itu apa di bidang apa keamanan? Berarti senjata. Ya ada senjata, ada tank, ada macam-macam penangkis serangan udara, kayak gitu-gitulah. Ya banyak macamnya lah namanya, untuk pertahanan kan berbagai macam kan Gus, gitu loh, untuk surveillance. Padahal jenengan ibu ya, tapi kok bisnisnya apa? Bagi saya gini loh Gus. Bisnis itu kan sebenarnya pakemnya sama kan Gus. Gitu. Cuman komoditinya yang berbeda. Artinya treatmentnya di situ berbeda sesuai dengan komoditi yang kita akan perdagangkan, kan begitu. Berarti intinya jangan jual beli tank gitu, jual beli awalnya senjata memang gitu. Gini, saya memang starting pointnya di perdagangan jual beli, pengadaan lah istilahnya begitu. Tapi di 2 tahun terakhir ini saya lebih concern di industri pertahanannya. Industri pertahanan itu begini, di Indonesia itu khususnya masalah pertahanan itu kan kita masih sangat, ya boleh bilang ketinggalan lah gitu ya dengan negara-negara yang tetangga kita kan gitu. Nah sehingga saya mencoba masuk ke wilayah itu dengan partner saya, kan saya berdua nih dengan PT Teknika Ina, PT saya Gus, mungkin ada di situ. Nah terus disitulah saya itu mulai ya hitung-hitung gini loh, ini kalau Indonesia ini tidak pernah membuat sesuatu yang sifatnya itu industri untuk khusus pertahanan, memang nggak mudah karena undang-undang kita itu multitafsir untuk masalah Inhan ini kan gitu. Tapi kalau bicara lebih jauh masuk nanti habis waktunya ceritain Inhan nanti Gus. Berarti intinya jenengan ini sekarang ya berarti kerjasama atau selalu intens komunikasi dengan tentara atau TNI berarti betul. Ya. Oh begitu. Dengan tentara juga, dengan polisi juga kan gitu Gus. Sudah ya 6 tahun lah berjalan ini Gus. Sampai sekarang. Nah cuman setahun terakhir ini setelah saya melangkahkan kaki untuk masuk ke bursa pilkada khususnya di Jember ini, terus terang saya hold semua kegiatan saya, memang saya limpahkan sepenuhnya kepada partner saya untuk pekerjaan-pekerjaan kita seperti itu Gus. Baik, Masya Allah. Saudaraku, bab pertama selesai ya. Itu tadi seluruh biodata beliau udah jelas dari lahir sampai detik ini menjadi pengusaha senjata, jual beli tank, radar, roket apa beliau ada katanya. Masya Allah, berarti intinya pengusaha. Jadi jangan sampai pejabat itu nggak punya bisnis, ya harus punya bisnis ya. Ya, cuman mungkin saya tambahin sedikit Gus. Ya karena tadi itu latar belakang saya itu sudah mulai kecil ditempa, harus tetap gak bisa meninggalkan perjuangan-perjuangan. Makanya saya tetap walaupun berbisnis seperti itu, saya tetap melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi sosial. Contoh misalkan diantaranya satu aja ya sampai sekarang yang masih saya jabat itu adalah saya salah satu ketua Perhimpunan Pengasuh Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Yang presidennya itu Ustadz Tata, Profesor Dr. Tata yang di Kuningan di Cirebon itu Gus, P2I singkatannya Gus. Itu apa? Nah jadi itu menghimpun sebuah organisasi yang menghimpun pengasuh pesantren seluruh Indonesia itu yang memiliki pondok pesantren tentunya kan Gus. Saya gitu punya pondok pesantren. Nah Gus, anggota saya kalau nggak terdaftar harus daftar. Oh gitu. Makanya saya sebelum diskusi seperti itu ada hal nanti yang akan kita sinergikan dengan organisasi ini yang pangsa pasarnya sudah captive gitu loh Gus. Ini ngomong bisnis nanti di luar itu aja ya Gus. Boleh. Tapi mumpung saya ingat ya, biar mumpung nyantol ini kan ilham itu harus kita langsung sadap. Kan yang nonton ini banyak dari luar negeri, terutama teman-teman BMI, teman-teman TKI kan. Terserah dari Jember, pokoknya Lumajang, Jawa Timur, Malang dan sekitarnya. Beliau ini mau nyalonkan jadi Bupati Jember ya. Ini sekedar masukan Bu. Coba nanti kalau Allah ridho Ibu jadi bikin pangsa pasar untuk teman-teman kita BMI, bikinkan perumahan gitu loh. Siap. Entah itu dulu cita-cita saya itu dulu gitu waktu saya masih sering ke Hong Kong, ke Taiwan itu. Banyak BMI curhat bertahun-tahun di luar negeri, kerja banting tulang, peras darah, peras air mata, keringat, harga diri, kehormatan semua dikorbankan. Begitu pulang nggak ada apa-apanya Bu.
uangnya habis sudah tidak tahu habis kemana. Jadi benar-benar setuju sekali itu Gus. Itu kan bagian dari tanggung jawab sebenarnya itu Gus, gitu loh. Nah tapi intinya ini sudah mau masuk lagi nih. Apa kita anu dulu? Apa langsung aja kita ini ngobrol lebih jauh tentang ini kan menyangkut ya udah kalau gitu nanti dulu ya. Oke, bab pertama selesai saudaraku. Sekarang kita akan masuk bab yang kedua ya. Jadi gini intinya, beliau datang ke rumah tadi malam dengan Gus Edi, silaturahim ngobrol, bahkan nggak ngomong sama sekali tentang bupati, itu hanya sekian persen. Beliau lebih banyak cerita tentang bisnis, tentang usaha. Bahkan saya diskusi tadi malam itu tentang merebut pangsa pasar yang berdaulat gitu loh ya. Betul. Ekonomi yang berdaulat. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan ngobrol yang intinya. Siap. Intinya beliau niat mau mencalonkan diri jadi Bupati Jember. Iya. Nah, ayo kita tanya aja, sederhana, simpel aja, apa yang memotivasi beliau jadi Bupati Jember? Kemudian langsung pertanyaan kedua, Jember itu apa sih gitu ya? Jember itu di mana? Apa? Sumber daya alamnya apa? SDM-nya apa gitu ya? Mungkin ya Bu Nur ya. Iya, betul. Dan nanti yang terakhir closing statement, janji politik. Siap. Tekan kontrak di sini nanti. boleh. Nggih, monggo Bu Nur. Kok nyalon gaji ya? Alam lah, monggo. Kembali lagi tetap sebagaimana awal dari, kan ini nggak bisa terputus dan terlepas dari perjalanan hidup ya Gus ya. Nah ini kan tahapan-tahapan kehidupan saya khususnya ini kan begitu. Jadi kalau bicara motivasi, yang motivasi bagaimana saya bisa berjuang, tetap berjuang dan berjuang kan begitu. Dengan modal yang saya punyain, dengan kemampuan berpikir saya, kecerdasan saya, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual maupun kecerdasan emosional yang saya miliki ini, dengan SQ dan lain sebagainya lah itu, bagaimana supaya bisa saya manfaatkan dengan harapan saya bisa bermanfaat untuk Jember dan masyarakatnya tentunya Gus. Subhanallah. Itu yang memotivasi saya gitu loh. Kenapa? Saya berangkat bukan keprihatinannya, boleh katakan begini. Jember ini sangat potensi. Kalau Gus tadi tanya, apa sih Jember itu? Kan begitu. Jember ini salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang cukup luas. Gitu loh. Luas kenapa? Ini ada 31 kecamatan loh Gus di Kabupaten Jember itu. 31 kecamatan. Jumlah penduduknya itu kurang lebih hampir 3 jutaan. 3 juta penduduk. Kalau kita ngomong data pemilih artinya kan usia dewasa dong. Itu 1,830 juta. Artinya ini kan sudah luar biasa. Ya menurut saya sebuah kabupaten cukup besar kalau dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain kan begitu. Nah, kalau kita bicara Jember ini memiliki sebuah kekhasan. Jadi gini. Apa itu, Bu? Jadi masyarakat Jember itu kalau boleh kita pilah secara kesukuan lah gitu ya. Secara garis besarnya kita nggak ngomong, memang pluralis ya. Itu kalau kita dibilang Jember Utara itu adalah masyarakat mayoritas Madura. Maduraan itu, gitu loh. Salam sitong dere. Ini keteretan Madura sedajen kan yang beban Jember apa ya? Jember Utara. Jember Utara. Nah, yang Jember Selatan ini adalah Jawa. Di sini kan ada Solo, Jogja dan lain sebagainya, whatever seperti itu. Gitu. Nah di perkotaan ini memang nyampur gitu. Nah itu satu, itu kan sebuah potensi yang sangat luar biasa sebenarnya dengan keberagaman ini kan gitu. Dan memiliki itu unik, memiliki karakteristik yang memang spesifik di antara dua suku ini gitu loh. Tapi di Jember alhamdulillah sampai detik ini masih akur-akur aja dan baik-baik saja. Dan saya inilah buktinya hasil pendalungannya antara Jawa Madura. Gitu, alhamdulillah. Kalau sumber daya alam, Bu, sumber daya alam sebenarnya kita itu sudah dikasih anugerah yang luar biasa. Baik yang menyangkut masalah laut ya kan, di situ kan ada potensi perikanan, potensi pariwisata dan lain sebagainya kan ada di situ. Terus kalau dari segi sumber daya alam tambang, kita sudah ada pabrik semen juga di Jember. Terus ada tambang kapur dan lain sebagainya gitu loh. Dan ada mangan dan lain sebagainya. Cukup komplit lah gitu. Bahkan saya tahu di Jember juga ada emas kan gitu Gus. Gitu. Itu kalau ngomong sumber daya alam. Dan saya melihat potensi-potensi alam di Jember ini memang punya potensi besar untuk kita kembangkan sebagai pariwisata yang cukup bisa bersaing, gitu loh. Bukan hanya
di Jawa Timur, di nasional, bahkan kalau bisa di dunia kita harus punya cita-cita setinggi itu gitu loh. Bagaimana kita bisa membangun sumber daya alam ini sebagai pariwisata kan begitu. Kita punya model apa, Gus? Kita sudah punya GFC. Apa GFC itu Jakarta Jember Jember Festival itu, Gus, gitu loh. Oh, nggih. Jember Festival itu sudah mendunia sebenarnya. Nah, sudah mendunia, ini modal besar sebenarnya menurut saya gitu loh. Tinggal bagaimana kan gini, kalau bisa orang datang kan selama ini melihat hanya GFC tok. Jauh-jauh dari luar negeri kan begitu. Kenapa? Kalau orang bisa punya alternatif selain GFC, nonton di GFC, dia bisa berwisata ke tempat yang lain, ke alam-alam yang cukup menarik kan gitu, Gus. Nah, inilah yang belum tergarap dengan maksimal menurut saya gitu. Dan ini potensi yang sangat luar biasa sebenarnya untuk Jember. Dan masyarakat Jember saya kira siap untuk itu gitu loh. Nah, terus itu satu. Terus yang kedua, masalah sumber daya manusianya. Jember punya universitas negeri. Dan cukup representatif kan begitu. Tinggal bagaimana nanti kalau kita mau mengembangkan, tinggal bagaimana bersinergi, bekerja sama dengan pihak eksekutif dan lain sebagainya kan begitu, Gus. Nah, ini kan potensi-potensi ini, dan Jember sebagai 1000 pesantren kalau itu kan. Untuk di Jawa Timur tuh Jember tuh paling banyak jumlah pesantrennya. Itu akan melahirkan generasi-generasi SDM yang mumpuni menurut saya gitu loh. Tinggal bagaimana meningkatkan saja kualitasnya, menambah kontennya kan begitu, Gus. Gitu loh. Nah, itu nanti bicara secara teknis lah masalah konteks pendidikan ini kan. Terus begitu. Langsung masuk ke inti, Bu. Visi misi jenengan apa? Mau menjadikan Jember itu menjadi apa? Saya pengen Jember itu lahir kembali menjadi Jember baru yang berdaulat, ya kan? Berdaulat dalam segala segi, dalam segala aspek. Pertama, berdaulat dalam hal ketahanan pangannya. Ketahanan pangan. Jadi istilahnya kalau saya bikin boleh membuat jargon itu, kesejahteraan itu adalah hak untuk semua orang. Nah, kalau kita sudah bicara kesejahteraan, basic need-nya itu dulu yang harus kita perhatikan. Ingin gitu menjadi Jember lahir kembali menjadi Jember yang baru yang berdaulat diantaranya kedaulatan pangannya, sehingga bagaimana saya pingin Jember itu memiliki swasembada pangan. Berarti petani ini ya, petani perkebunan dan sebagainya, termasuk pabrik-pabrik olahan kan begitu. Produksi-produksi kegiatan-kegiatan yang bisa mengolah hasil pertanian dan lain sebagainya. Kedaulatan kan pangan ya. Terus kedua, yang jelas kedaulatan dalam hal kesehatan. Kita nggak mau, saya pingin masyarakat Jember itu misalkan kan ini karena luas banget secara geografis. Jadi saya nggak kepingin masyarakat saya yang ada di gunung misalkan nanti begitu sakit karena tidak ada rekod di situ, dia akhirnya kan tidak segera tertangani. Gitu kan, kadang-kadang bingung, telepon sana telepon sini kan begitu, rumah sakit di Singson Rimo kan begitu, Gus, gitu loh. Nah, saya pengen memanfaatkan teknologi IT ini supaya bagaimana saya bisa memantau masyarakat saya yang lahir dino iki piro, sing mati piro, sing anu piro, sehingga saya itu bener-bener masyarakat tuh bagian dari saya gitu loh. Dengan teknologi itu saya bisa mendeteksi kan, kan bisa laporan itu dengan itu, Gus. Ini data dari rumah sakit di seluruh ini seperti itu. Nah, saya juga pengen ada saya bikin kesehatan tuh gratis. Oh, ini janji nih ya? Kesehatan tuh gratis. Kenapa? Saya pengen dengan hanya KTP saja, Gus, ya kan? Jadi, tapi gratisnya ini untuk yang kelas 3 ya, Gus ya, gitu. Kalau kelas 2 ya mosok arep nyeluk di gratis kan begitu. Ari kan mendidik dong berarti kita, itu Gus. Nanti diambil dari APBD berarti ya. Gini, APBD yes. Tapi akan saya kelola nanti bagaimana supaya APBD tidak fluktuatif. Karena kan kalau menyangkut masalah orang sakit itu kan selalu nggak stagnan kan, gitu loh. Misalkan hari ini ada 1 orang, besok 10 orang, besok mendemi kan gitu kan. Nah, saya nggak mau APBD itu dibikin nggak stabil gitu loh. Jadi saya punya program nanti akan saya paparkan secara teknis lah. Lek wong Jember paling sing dicekel gratis sih gue mau ya janji ya kesehatan gratis untuk kelas berapa tadi? 3. Kelas 3 itu ya menengah ke bawah mungkin, alhamdulillah. Karena itu yang memang sangat banyak untuk di Jember itu, Gus. Kedaulatan pangan, terus kedaulatan kesehatan gratis. Kedaulatan ekonomi menurut jenengan gimana? Nah, gini.
kalau menyangkut masalah kedaulatan ekonomi, Gus, saya akan merangkul dan akan membesarkan dan akan mendampingi dan akan memberikan sebuah aturan-aturan yang memudahkan khususnya untuk UMKM. Gitu. Oke. Karena apa? Dari sinilah sebenarnya cikal bakal perekonomian itu kuat. Kan gitu, Gus. Ya seperti Gus inilah. Gus ini kan contoh sebenarnya yang sudah konkret, sudah melaksanakan sebenarnya. Ini saya harus berguru banyak ini sama Gus ini. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau saya mungkin terangkan di Jakarta bisnis yang seperti itu. Kalau Gus kan langsung pada pokok intinya gitu, langsung bagaimana merangkul produk-produk UMKM kan begitu, Gus. Okay. Nah itu nanti yang saya banyak belajar dari Gus, bagaimana memberdayakan UMKM yang ada di Jember, Gus, gitu. Terus apa lagi, Bu? Kedaulatan hukum. Nah, kalau kedaulatan hukum sudah sebuah keniscayaan ya, Gus ya. Terus kenapa? Karena memang korupsi harus tak pandang bulu gitu, Bu. Ya iya no, Gus. Itu sudah harga nggak ditawar lah gitu kan. Gitu. Nah di situ sebelum itu masuk ke sana, Gus, ini kan harus ada sebuah komitmen yang cukup kuat bagaimana merapikan dan menata kembali ya kan manajemen yang khususnya yang ada di Pemda. Itu penting menurut saya kan begitu, Gus. Kalau sudah kita membuat manajemen yang rapi, yang ramping dan sistematis, sistemnya sudah terbangun dengan bagus kan begitu. Bagaimana ini menjadi sebuah yang saya kepingin tuh nanti semua pegawai khususnya yang ada di Pemda ini sebagai pelayan masyarakat ini memang melayanin gitu loh, jangan sok-sokan lah begitu, Mas. Saya nggak mau masyarakat saya itu nanti di tingkat desa atau di tingkat di kelurahan dan lain sebagainya itu ngurus ini itu masih ada kesulitan, masih ada hambatan. Itu yang perlu menjadi perhatian saya kan gitu. Lah kalau korupsi sudah nggak usah dibahas, itu sudah harga mati ya. Baik. Jadi Ibu jangan korupsi ya. Insya Allah gitu. Terus gini, Bu. Nah, terus begini yang paling penting, Gus. Mungkin saya akan lanjutkan begini. Di Jember ini sekarang memang untuk masalah perhelatan pilkada di Jember ini cukup menarik menurut saya. Kenapa? Sampai saat ini kan belum mengerucut ini, Gus. Siapa sih sakjane sih? Belum ya. Belum. Ya, ini kan saya melihat kan kenapa kan incumbent ini kan sekarang maju pakai jalur independen, Gus, gitu kan, gitu. Nah ini partai-partai pun sampai sekarang masih belum memberikan, ada beberapa 1-2 sudah kan gitu, Gus, gitu loh. Nah saya terus terang memang semuanya memang belum secara fix memenuhi persyaratan KPU gitu. Berarti belum ada rekom. Belum secara proporsional gitu loh, Gus. Berarti ini Ibu ini masih apa maksudnya? Ya, saya masih memperjuangkan itu. Memperjuangkan ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya acara ini, Gus, mungkin bisa lebih tahu lah. Sopo sih Bu Farida iki? Oh gitu. Gimana sih Bu Nur Farida? Berarti ini? belum ada foto-fotonya jenengan? Sudah ada, Gus. Karena itu kan sudah 8 bulan yang lalu kita sudah sosialisasi. Tapi secara syarat sahnya di KPU atau jadi gini. Gimana? Untuk Kabupaten Jember itu kan jumlah kursinya kan 50 lebih, Gus, untuk di DPRD. Nah, syarat untuk bisa maju resmi sebagai calon bupati di Jember itu dia harus diusung oleh 10 kursi. Gitu, 10 kursi itu tidak ada satu partai pun yang memenuhi 10 kursi, paling tinggi 8 kursi, Gus. Jadi memang harus berkoalisi kan gitu. Ya sudah, rakyat nggak paham itu, Bu. Yang penting itu sing penting ya iki ya gratis, ekonomi yang rakyat nggak ngerti gitu. Iya, terus saya tuh pengen memang ya. Di Jember itu memang harus, bukan di Jember aja, sebenarnya kepala daerah itu kan sebagai jabatan politik, Gus. Namanya jabatan politik itu dia kan memang harus bukan fleksibel harus luas gitu loh. Dia harus membangun komunikasi, terus membangun hubungan yang harmonis dan positif dengan semua lembaga, baik itu legislatif maupun yudikatif. Kan gitu, Gus. Terutama dengan ulama-ulama. Nah, itu memang gini, kalau itu karena Jember kan saya bilang tadi kan memang basisnya pesantren dan basisnya ulama. Dan alhamdulillah karena saya ini ya
waktu di radio itu juga saya mengasuh acara itu yang dimana narasumber saya itu semua ulama Kabupaten Jember pernah saya wawancarai. Mudah-mudahan ini ingat ini Pak Kiai dulu Neng Lia yang masih culun-culun ini sekarang sudah culun-culun gitu. Cangkolang. Cangkolang. Dua pertanyaan Bu, dua pertanyaan terakhir ya. Siap. Dua pertanyaan terakhir. Yeah. Saya akan mencoba bertanya yang agak aneh nih, pertanyaannya agak aneh. Menurut jenengan Bupati Jember yang sekarang itu kebaikannya apa? Jangan jeleknya, baiknya Bu. Saya kira semua orang bukan hanya Bupati Jember pasti ada sisi baiknya. Gitu. Itu sudah pastilah. Nggak ada namanya manusia itu kan Allah menciptakan dalam kebaikan Gus. Gitu loh. Baiknya apa yang sekarang ini Bu? Ya kalau baiknya sih kalau memang dia itu komitmen dan konsisten dengan jargon dia tegak lurus, itu baik menurut saya. Oh tegak lurus dulu ya. Gitu loh. Perkara implementasinya bagaimana masyarakat yang paling tahu di Jember. Kalau menurut saya cita-citanya beliau itu tegak lurus dan tegak lurus kan gitu. Nah itu merupakan sebuah hal yang baik menurut saya Gus. Bener nggak sih Gus? Bener. Nah, tinggal implementasinya itu apakah ditegak luruskan yang bener apa ora? Ya monggo masyarakat Jember yang bisa menilainya gitu Gus. Itu jawaban beliau ya. Kita nggak usah nanya jeleknya, nanti mengurangi berkahnya acara ini. Jangan. Dan kita nggak boleh menjelek-jelekan dan nggak ada untungnya Gus. Betul. Tapi bagaimana saya pengen mengajak masyarakat Jember, ayo dalam perhelatan pilkada ini kan begitu Gus. Tanggal berapa sih Bu? Insya Allah kalau tidak ada pengunduran lagi 9 Desember nanti Gus. 9 Desember. Pencoblosannya. Oke. Gitu. Sudah jelas saudaraku ya, Wabil Khusus Jember. Sekarang yang terakhir untuk sugesti di alam bawah sadarnya masyarakat Jember. Kalau tadi beliau tegak lurus. Nah, jenengan apa Bu? Nah gini. Coba. Berangkat dari ya agama kita sebagian besar juga agama-agama yang lain saya kira sama mungkin Gus. Segala sesuatu itu kan diniatin dulu, diniat yang benar dulu. Innamal a'malu binniyat. Nah itu kan bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Karena dengan niat yang benar insya Allah akan bernilai ibadah. Nah start saya masuk ke bursa ini seperti mana yang saya katakan, saya harus noton niat. Kata Gus kan bilang kan biasanya Bu Farida kalau pemimpin itu niatnya wis bener api ketingin ini begitu jadi berubah kan begitu. Makanya ada lanjutannya Gus. Setelah niatnya ditoto, dijogo niatnya Gus. Berarti noto niat, jogo niat. Ayo masyarakat Jember, noto niat, jogo niat. Wong Jember kanggo wong Jember kan begitu. Gitu. Menuju Jember baru kan begitu Gus. Noto niatnya ditata dulu. Iya dong, yang bener dong Gus. Apa? Saya melangkah untuk masuk ke bursa pilkada di Jember itu apa niat saya? Ya sebagaimana saya paparkan tadi itu sebagian besar kan gitu kan yang saya akan niatkan kan begitu Gus. Kalau sudah terpilih jogo. Nah, harus dijogo terus niatnya iki supaya nggak berubah gitu loh. Kalau ataupun berubah harus berubah yang baik, bukan berubah yang jelek kan begitu. Saya tadi sempat bilang ke jenengan waktu kamera belum on. Dari dulu itu memang rata-rata standar seperti itu calon-calon itu ya. Saya akan masuk ke sana. Saya akan bersihkan kotoran-kotoran di sana gitu kan. Tapi saya belum pernah menemukan orang yang idealis seperti itu. Begitu masuk malah dia ikut kotor Bu. Justru itu makanya ini peran para ulama. Nah ini ngontrol, ngingetin, nasehatin setiap langkah pemimpin yang ada di daerahnya. Jember sama, itu yang saya harapkan. Nanti dinasehati nggak mau. Nah ya kalau nggak mau dia harus menerima konsekuensi logisnya dong Gus. Dia akan istilahnya itu ya akan nggak didoakan lagi sama masyarakat Jember kan begitu. Nah terus yang kedua mungkin perlu saya tambahkan tadi lupa masalah ekonomi samping UMKM Gus. Saya tuh pengen Jember itu Gus terus terang dengan adanya lokasi Jember itu kan di bagian timur itu kan berbatasan dengan Banyuwangi. Kalau utara kan ada Bondowoso, Situbondo, Besuki kan begitu. Di daerah barat itu kan ada Lumajang, sampai ke selatan kan Lumajang Gus. Nah ini kan sebenarnya cukup strategis gitu kan. Dan ini mayoritas kan ya daerah Tapal Kuda kan tahu sendiri lah Gus. Ini masyarakat muslimnya kan luar biasa. Saya tuh kepingin Jember tuh punya embarkasi gitu loh. Makanya secara kalau kita mau bicara misi saya untuk yang menyangkut masalah hajat yang besar-besar itu, misalkan saya ingin bagaimana memaksimalkan kapasitas untuk bandara dulu.
Nah, karena bandara yang sekarang ini bukan saya pingin mau menjelekkan ya Gus ya. Jadi saya mau cerita realitanya. Dulu zaman Gus Dur sudah dibangun bandara ini Gus. Di Jember. Nah, terus 4 tahun terakhir itu sebenarnya penerbangan cukup bagus walaupun transit Surabaya. Jadi tiap hari itu ada jadwal penerbangan. Bahkan 2 kali tiap hari. Nah, saya kemarin itu beberapa bulan yang lalu lah gitu kan. Ini kok tinggal sekali sehari, seminggu 2 kali. Lah, ini kok tambah penurunan ya, karena gini, ekonomi kan bisa terukur dari situ juga Gus, bener nggak sih gitu loh. Semakin arus apa namanya itu Gus, orang yang datang dan ini dan sebagainya itu kan itu salah satu indikator kan gitu, indikator ekonomi yang ada di daerah itu. Semakin banyak hilir mudiknya orang kan begitu. Nah, disitulah saya itu salah satu mimpi saya Gus, cita-cita saya seperti itu. Gitu loh Gus. Sehingga masyarakat Jember dan sekitarnya itu bisa di Jember nanti sebagai pusat embarkasinya haji terutama sama umroh Gus gitu. Terus yang kedua masalah penyerapan tenaga kerja. Kan begitu, penyerapan tenaga kerja ini Jember ini kan terkenal dengan kota tembakau. Ya memang sekarang sudah ada tembakau kita itu untuk cerutu di Bermen itu paling bagus. Kita itu ekspor sudah lama gitu kan. Nah cuman yang memproduksi yang skala besar-besaran untuk cerutu kan ini kan dibikin cerutu kan, dijual ke pasaran dunia kan begitu. Ini kan ada memang di Jember tapi kecil-kecil. Nah saya ingin mengajak teman-teman saya investor itu bagaimana bisa membangun pabrik yang cukup representatif, yang punya kapasitas cukup lumayan besar sehingga dia bisa ekspor peningkatan. Jadi yang kecil-kecil tetap nggak dimatiin gitu loh. Tetap kita akan rangkul gitu loh Gus. Itu satu. Terus yang kedua Jember tuh punya terminal peti kemas Gus. Terus dekat dengan pelabuhan, tidak harus ke Surabaya. Probolinggo sudah ada pelabuhan. Nah, kenapa saya tidak buat pabrik gitu Gus? Karena kan gini, kalau untuk gudang tembakau 10 hektar bikin gudang tembakau itu hanya bisa menyerap sekian ribu. Tapi kalau 10 hektar bisa bikin pabrik, misalkan pabrik sepatu, pabrik apa yang merek internasional itu serapan tenaganya itu pasti 10 kali lipatnya Gus. Nah dengan begitu mungkin nanti ya konsekuensinya TKI-TKW akan berkurang dari Jember. Seperti itu Gus gitu loh. Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya memang pengen secara menyeluruh memang itu mimpi saya untuk masyarakat Jember Gus. Baik. Jadi gitu saudaraku. Oke, sebelum saya akhiri Ibu, saya akan menyampaikan satu wasilah ya, tapi ini agak pahit, agak ekstrim ya, tapi nggak apa-apa ya kan? Harus disampaikan. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan ini walaupun tidak sempurna 100%. Iya, namanya manusia ya Gus. Jadi setahu saya mudah-mudahan besok jenengan menjadi pemimpin yang amanah, menjadi khalifah yang amanah ya. Yang tidak akan kolu makan sementara masih ada rakyat yang kelaparan. Amin, insyaallah. Saya doakan jenengan jadi pemimpin yang tidak bisa tidur nyenyak selama masih ada rakyatnya jenengan yang belum punya rumah, tidur di emperan. Nggak boleh ya, karena haram hukumnya itu seorang pemimpin makan enak sementara rakyatnya kelaparan. Dan itu besok berat hisapnya di akhirat. Dan ini saya belum melihat ini pemimpin seperti ini. Nah, mudah-mudahan akan ada lah nanti pemimpin seperti itu, gitu ya Bu Farida ya. Gus. Oke, 1 menit terakhir Bu Farida, closing statement digaris besarkan saja apa kira-kira untuk masyarakat Jember yang menonton, monggo. Kepada seluruh masyarakat Jember, saya cuman pengen mengajak, ayo kita sukseskan pesta demokrasi pilkada untuk di Kabupaten Jember ini dengan damai. Amin. Dengan damai, dengan ikhlas maksud saya, dengan ikhlas juga gitu loh. Apapun nanti hasilnya itu adalah tergantung dari jenengan sedoyo, tergantung dari sadajana tretan sebedeneng Jember. Oke. Sekarang sebagaimana yang saya sampaikan, ayo kita sama-sama menata niat kita. Bagaimana kita menata niat kita, bagaimana kita bisa melahirkan pemimpin yang memang dianggap oleh masyarakat Jember itu layak untuk memimpin Jember ke depannya. Amin. Nah, saya kira demikian Gus. Dan satu hal, ayo kita sekali lagi noto niat, jogo niat, wong Jember kanggo wong Jember. Wong wedok cuman dikalahkan karo wong wedok. Masya Allah.
Baik, Terima saudara kasih, Gus. Oke, Masya Allah. Demikian, Waalaikumsalam. Demikian bincang santai bersama beliau, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban ini, baik dunia dan akhirat. Dan Ibu perlu diingat, ini akan menjadi jejak digitalnya jenengan ya untuk warga masyarakat Jember. Jadi atau tidak, yang jelas ini akan jadi jejak digital ya. Mudah-mudahan menjadi Mohon jejak. doanya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa saya